Jadikan mereka para ulama di hati kita dari segi keilmuan, dari segi pakaian, dari segi tingkah laku semuanya. Gitu. Min haitsul fi'il, min haitsul zai, min haitsul gaul, min haitsul ilm, wa min haitsul fikir dan bahkan dalam satu pemikiran. Jadikan pemikiran kita ngikut mereka para ulama-ulama saleh. Jangan cuma sekedar kita mengikuti keilmuannya saja. Ikuti semuanya, ikuti semuanya. Ketika kita mengikuti semuanya, bagaikan mereka para sahabat mengikuti persis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Rabbi qaribun mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Apakah sama? Katakan ya Rasulullah. Itu biasa kalau dalam tafsiran Al-Jilani atau Al-Jailani, tafsir yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu biasa beliau mengatakan qul ya Rasulullah. Kalau dalam tafsiran beliau, saking kehati-hatian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam penyebutan Allah kepada Nabi Muhammad. Hati-hatinya qul ya Rasulullah. Katakan wahai Rasulullah. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Allah tahu jawabannya. Pasti jawabannya adalah tidak. La yastawun, tidak bakal sama. Tapi di sini pertanyaan, bagaimana sikap makhluk wabil khusus manusia dengan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah terpatri di dalam dirinya bahwa orang yang tahu ilmu dengan orang yang tidak tahu sama? Ini penguatan buat diri kita nih. Bahwa kapanpun dan di mana saja orang yang tahu agama dengan orang yang tidak tahu agama beda. Nahnu insanun, kita manusia. Nabi Muhammad juga manusia. Tapi apakah sama antara kemanusiaan kita dengan kemanusiaan Nabi Muhammad? Antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Jangankan kita dengan Nabi Muhammad, antara kita dengan ulama saja, ma baina sama'i wal ardi, antara kita langit dan bumi. Bisa jadi itu ulama teman kita, atau teman main kita dulu ketika masa kecil. Tapi di sisi Allah apakah sama? La yastawun, enggak sama. Ay la yastawuna la fid dunya wa la fil akhirati, tidak sama. Orang yang tahu agama dengan orang yang tidak tahu agama di dunia maupun di akhirat. Tidak sama. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu 'ala man la ya'lamu. Allah tuh langsung. Allah lebih memuliakan orang yang mengenal dan orang yang daripada orang yang tidak mengenal. Bidarajatin katsiratin, dengan derajat yang sangat banyak. Jadi itu mereka para ulama beda dengan mereka yang bukan ulama. Sesama ulama saja derajatnya berbeda. Sesama ulama. Ini ulama fikih. Jadi ulama tauhid, ini ulama tasawuf, beda-beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang mengamalkan ilmu? Yang mengamalkan ilmu berarti derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang yang cuma sekedar mengetahui ilmu. Mengetahui ilmu, siapapun ulama memang tahu ilmu. Karena memang itu bahagian dari mereka para ulama mengenal ilmu syariat. Tapi tidak setiap mereka mengamalkan ilmu. Secara keimanan sama. Tapi masing-masing orang yang beriman, Allah tinggikan di antara mereka orang yang mempunyai ilmu. Siapa yang mempunyai ilmu? Mereka para ulama-ulama saleh. Jadi mereka para ulama adalah pimpinan orang yang beriman, dunia dan akhirat. Jadikan mereka sebagai pimpinan kita. Karena keberkahan dunia dan akhirat ketika kita dekat dengan mereka. Itu. Hadzun wafirun. Bahagian yang sangat besar. Kalau misalnya ada seorang hamba irtabata, itu mempunyai satu ikatan jiwa bi ahli taqwa wa ahliha, itu dengan orang yang ahli takwa. Mempunyai hubungan dekat dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi orang yang pimpinan orang yang bertakwa. Pimpinan orang bertakwa adalah ulama. Kalau kita mempunyai hubungan dekat dengan orang yang bertakwa saja beruntung, bagaimana ketika kita mempunyai hubungan dekat dengan mereka para ulama? Jadikan mereka para ulama di hati kita dari segi keilmuan, dari segi pakaian, dari segi tingkah laku, semuanya. Gitu. Min haitsul fi'il, min haitsul zai, min haitsul gaul, min haitsul ilm, min haitsul fikir, dan bahkan dalam satu pemikiran. Jadikan pemikiran kita ngikut mereka para ulama-ulama saleh. Jangan cuma sekedar kita mengikuti keilmuannya saja. Ikuti semuanya, ikuti semuanya. Ketika kita mengikuti semuanya, bagaikan mereka para sahabat mengikuti persis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung, sungguh beruntung mereka para sahabat, karena mereka betul-betul setia kepada baginda Rasulullah, zahir dan batin. Setia secara zahir mudah jemaah, tapi secara batin susah. Batin, Masya Allah. Yang kita perlihatkan ini sekarang zahir. Apakah batin kita perlihatkan? Allah yang maha tahu. Kita semuanya ngaji, alhamdulillah secara zahir. Tapi batin kita ikut ngaji gak? Wallahu a'lam. Batin kita ikut ngaji gak? Ruh kita ikut ngaji gak? Sebenarnya ruh kita, kalau ruh kita ikut sertakan ketika ngaji bareng, zahir kita ngaji, batin kita, ruh kita ikut sertakan ngaji, jauh dari berbagai macam maksiat. Insya Allah bakal jauh dari berbagai macam maksiat. Kenapa? Ruhnya sudah terbasahkan dengan cahaya keagungan Allah. Kalau ruh sudah suci, ruh sudah terbasahkan dengan cahaya Allah, nggak bakal luntur dan tidak bakal kering. Ruh. Cuma ruh kita nggak basahin. Yang kita basahkan sekarang, kita ngaji cuma sekedar zahir. Dan bahkan terkadang ketika kita keluar dari ngaji, kita lupa apa yang kita bahas. Padahal itu baru secara zahir saja. Bagaimana secara batin kita? Jadi itu mereka para ulama-ulama soleh, entah tempo dahulu, entah sekarang, entah yang akan datang, tuh mereka para ulama, mereka ngaji. Betul mereka ngaji, tapi ngajinya mereka dengan roh dan zahir dan batin. Dengan jasad seperti yang kita miliki sekarang dan dengan batin. Makanya mereka terkadang baru ngaji 1 tahun udah jadi ulama. Baru 1 tahun mereka ngaji jadi ulama. 2 tahun mereka jadi ngaji jadi ulama. Sementara kita puluhan tahun belum jadi ulama juga. Kenapa? Karena ketika kita ngaji, zahir kita yang kita basahkan belum batin. Jadi kita di sini ngaji kan udah bertahun-tahun, seharusnya kita udah lebih dekat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kajian ngaji zahir lagi seharusnya. Udah masuk dalam penerapan, dalam akhlak gitu seharusnya. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan kita, amin. Ai alal ladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang mempunyai ilmu derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang yang cuma sekedar beriman. Orang cuma sekedar beriman dengan orang yang mereka beriman juga tapi ngaji, oh derajatnya beda. Ada orang ngaji habis maghrib ngaji, habis isya ngaji, habis subuh ngaji, habis zuhur ngaji, habis asar ngaji dan ngaji, mempraktekkan ilmu ngaji. Jauh berbeda dengan orang yang cuma sekedar beriman doang. Jauh berbeda dengan cuma sekedar orang yang mempelintir tasbih. Subhanallah, beda. Mereka punya ilmunya. Kemudian orang yang mengamalkan ilmu jauh lebih tinggi daripada orang cuma sekedar mempunyai ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Mereka para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Di sini terkadang banyak dai menerjemahkan dengan terjemah yang salah. Ulama itu ahli waris, bukan pewaris. Pewaris artinya memberikan warisan. Ketika disebut dengan memberikan warisan, apakah ulama memberikan warisan ke Nabi Muhammad? Tidak, Nabi Muhammad yang ngasih warisan. Ulama dapat warisan, yang dapat warisan namanya ahli waris. Coba kita belajar ilmu warisan. Bapak meninggal dunia, anak-anaknya segini. Siapa yang disebut dengan anaknya? Ahli waris. Pewaris siapa? Bapak. Gitu. Jadi banyak sekali nih dai-dai yang menerjemahkan salah.
Ulama pewaris para nabi. Sering nggak kita dengar kayak gitu? Salah. Siapapun, mau siapapun, mau keluaran mana, kalau udah dibilang pewaris, salah. Dalam konteks bahasa Indonesia. Ulama ahli waris para nabi. Ini terkadang kita iya aja. Gitu, ulama ngomong ini, iya, oh bagus, oh masya Allah, titelnya banyak. Bukan masalah titel. Ini salah terjemah. Orang kalau udah salah menerjemahkan nanti pemahamannya beda. Nanti kalau misalnya dia paham tentang terjemah bahasa Indonesia, waduh, ngeloncong betul mereka para ulama ngasih warisan ke Nabi Muhammad. Tidak beradab kalau disebut dengan ulama ngasih warisan kepada Nabi Muhammad. Yang ada Nabi Muhammad pewaris para nabi, memberikan warisan kepada mereka para nabi. Jadi ulama ahli warisnya para nabi. Berarti derajatnya tinggi. Dapat warisan langsung dari para nabi, dapat warisan. Dan warisannya bukan zahir. Iya, bukan harta, tapi warisannya ilmu. Al-ulama warasatul anbiya'i, ulama ahli warisnya para nabi. Li'annal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Karena mereka para nabi tidak pernah mewariskan dinar, uang emas, wala dirhaman, dan juga uang perak. Zaman dulu ada uang emas, ada uang perak. Saking kayanya zaman-zaman dahulu. Sekarang tidak ada uang emas, tidak ada uang perak. Yang ada ya emas, perak ya perak. Karena mereka para nabi tidak pernah memberikan warisan uang emas dan uang perak. Wa innama warathul ilma, mereka para nabi mewariskan ilmu. Mereka para nabi mewariskan ilmu. Makanya coba lihat mereka para ulama-ulama meninggalkan dunia. Apakah ada istana yang mereka miliki? Tidak. Yang mereka wariskan ilmu dan masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada istana beliau? Tidak ada. Warisan beliau ilmu. Warisan beliau masjid. Itulah mereka para nabi dan rasul, warisan mereka ilmu dan masjid. Ini fulan bin fulan mewariskan, insya Allah tanah, mewariskan ini dan ini, mewariskan istana dan sebagainya. Beda. Nabi Muhammad tidak pernah mewariskan istana. Nabi Muhammad tidak pernah mewariskan makanan, tidak pernah mewariskan pakaian atau bahkan harta, tidak. Yang beliau wariskan adalah ilmu. Wa khairul waratha, dan sebaik-baik warisan itu adalah ilmu. Jadi sangat indah ketika kita memberikan warisan ketika kita meninggal dunia, ilmu kepada anak keturunan kita. Harta tidak jadi masalah. Kita berikan warisan karena memang kita punya harta. Tapi yang lebih paling utama itu adalah ilmu.